Banyuwangi, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2020. M. Yunus Wahyudi, aktivis kontroversial, mendatangi rumah saudara Chung Ed alias Sugiono dengan maksud tujuan mengklarifikasi perselisihan dengan Bapak Muhammad terkait eksekusi dengan pembongkaran rumah Bapak Muhammad yang dilakukan oleh saudara Chung Ed. Menurut Chung Ed alias Sugiono, bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya berdasarkan sertifikat atas namanya, yang mana sertifikat tersebut sudah dibuat melalui akte notaris berupa akte jual beli AJB yang sah serta ditanda tangani oleh Bapak Muhammad di hadapan notaris. Saudara Chung Ed juga menambahkan bahwa dirinya siap dilaporkan ke polisi bila mana sertifikat miliknya tidak sah. Ya jual beli pokoknya. Ya sudah, memang berbohong. Itu kan sudah sampai polsek sama 3 pilar. Tidak merasa ada jual beli. Ya tidak apa-apa, suruh laporan ke Polres gitu kan. Ya tidak apa-apa. Berarti mengadakan pembohongan kemarin tidak ada sertifikat milik saya. Masih ada sertifikat. Saya malah ketipu. Enggak. Kalau sama merasa miliknya, milik saya. Sertifikat pasti ada sertifikat sama KPN ya. Berarti sudah ada AJB. Sudah. Tidak ada jual beli ya. Sudah komplit Pak. Itu Polres sudah tahu. Polres, Polsek sudah tahu. Itu saya itu beli. Itu pun ketipu. Pojokan itu ternyata saya belinya berdasarkan ya sudahlah anak buah. Malah tempat yang lainnya punyanya Haji Ramdan itu pun diakui juga. Boleh diklarifikasi. Cuma 110 gitu ya? Sudah lupa. Pokoknya ada tahun 2010. Lupa ya. 8 tahun. Lama. Ya ini kan kita sebagai lembaga kontrol atau media hanya mengklarifikasi apa-apa. Ya betul. Maksudnya pengakuan dari Pak tapi tidak ada jual beli. Dia ada ikatan tahu teman atau sudah kan kapan menolong karena saat itu memang ada uangnya yang di bank biasa dan akan memberikan tidak bisa mana bisa menolong jual beli itu ya jual beli ya langsung ada jual beli gitu. Jadi mana ada notaris mau digituin mah ditolong tidak ada telepon menolong jual beli sebutnya juga iya di tahun 2010 juga iya mana ada tolong menolong di dia menyerahkan KTP, KK, kawin ya kan tanda tangan juga iya Pak Muhammad ada tangan buktinya Pak kalau enggak notaris mana berani mengeluarkan surat saya lupa pokoknya kan setelah mengklarifikasi saudara Chung Ed, M. Yunus Wahyudi yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan langsung mendatangi rumah Bapak Muhammad yang mana menyampaikan apa yang M. Yunus dapati keterangan dari Chung Ed alias Sugiono. Sedangkan Bapak Muhammad membantah bahwa keterangan saudara Chung Ed itu tidak benar. Dari keterangan Bapak Muhammad menjelaskan bahwa awal mula kejadian ini dari hutang piutang yang mana sertifikat milik Bapak Muhammad diagunkan di Bank BRI dan sudah ditebus oleh Bapak Muhammad serta dibantu oleh saudara Chung Ed alias Sugiono yang notabene bos dari Bapak Muhammad. Singkat kronologis tanpa sepengetahuan Bapak Muhammad, sertifikat milik Bapak Muhammad ganti nama saudara Chung Ed alias Sugiono. Tahun 2010. Ngeten nggih. Ngomong niku Pak. Kula niki waktu niku teng Bali, nggih. Teng Bali niku enten ebyal dugi tunkat. Arepan kat kula ngoten. Setelah manten ngoten, kowe kapan balik? Ngoten teng kula. Penting nggih Pak teng kula ngoten. Jare kowe duwe utang nang bank, ngoten teng kula. Nah. Jujurno ora pentinge. Ayo ning bank ditebus, ngoten. Oh, ira tolong kula ngoten. Manten ngoten kula wangsul mriki kren, dugi mriki kula teng BRI. Pas dugi BRI kula ngomong kali pegawai bank, ini Pak Muhammad nggih. Badhe napa Pak Mat? Badhe nebus sertifikat. Oh nggih Pak Mat, sertifikat sing pundi? Kang Kidul Keren Griya kula ngoten. Oh nggih. Setelah ngoten niku kula medal pun kang keliling teng Lebet niku sanes kula ngurus-ngurusi surat aket. Kula teng jaba. Setelah nyamenten iki kula enten panggil Pak Mat, nggih.
niki sertifikatnya pun medal. Oh nggih, monggo sampean tanda tangan pengambilan sertifikat atas nama Muhammad. Saksi cunket pun Berapa? dua sertifikat Uang tebusannya berapa? 110. 10 juta. Nggih, sertifikat 2. Sertifikat niku sanes kan nanggapi kula. Ngoten. Terus mantun ngoten wangsul pun dicepeng tiyang istri ngomong kali cunket, iki piye ket hitunge? Gaweane ae saumur hidupmu ngoten. Lah cocok aja ruwet besok ya kula ngoten. Ki ujung-ujunge geran kula niki mak kula niki dingani ngoyo. Sertifikat namine bahan-bahan kula teng Lebet didal-dalan teng pinggire mergi. Tahun pinten niku? Tahun 2012 mungkin. Setelah ngoten kula kaget kanthi karepe ket niki namine kula mboten berdaya. Injil mawon pun. Setelah mantun ngoten bareng didal-dalan mak kula niku keweden. Kados trauma ngoten mak kula niku. Mantun ngoten mak kula wangsul napa wae mak iki kakase ditok-tokan kabeh ning ket iki gente ira jemule wis ngandali kon wedai ngoten. Setelah ngoten tahun 2018 enten laporan malih. Bok wae wenten iki bok ono penting. Arep penting banget. Umare sun arep bongkar. Aja ulung etung durung jelas ngoten. Nek gak jelas kowe lapor nang kantor polisi ngoten. Sudah ada akte jual beli belum sama Cat itu? Mboten, Pak. Pokoknya Nggak pernah ke notaris. mboten. Berarti selama ini sertifikat masih atas nama Pak Muhammad ya? Nah, kula niku ngarani kula beto teng notaris mboten wonten, Pak. Intine kula masrakan sertifikat niku kalih Teng pundi? teng mriki. Teng wingi. Setelah diambil di Bank BRI ya? Nggih. Ya ngoten niku to, Mas. Jenengan yang tanda tangan apa mboten? Mboten, Cap jempol, mboten. jenengan sakit tanda tangan mboten? Kalau disuruh tanda tangan? Saged. Sakit ya? Nggih. Jenengan bisa baca berarti ya? Saged. Oh, gitu. Berarti istrinya juga nggak tanda tangan. Nek tiyang asli mboten paham, Pak. Betul, Pak. Nggih, mboten paham. Ya sedangkan dhek niku nek bener-bener tiyang sae, Pak, musyawarah kedae to. Mboten enten. Ujung-ujunge griyan kula dihancuraken. Mindil mawon kula, Pun. Berdaya kepundi namine mboten gadah napa-napa. Kang, nggih pembongkaran kedua tanggal 5 bulan Juli 2020 jam 8. Berakhir jam 1 melanjutkan barang yang ada di sini disuruh mengeluarkan. Dengan kata-kata ket tokno kabeh barange. Kadung entri mau laporan ning polisi bangsat. Intinya ket seperti itu pembicaraannya. Sampun. Terus pernah melawan sampean pada waktu pembongkaran yang Roman bilang, Pak ojo dibongkar, masalah hitungnya durung jelas. Tapi anak gue ngomong, oh niki kene cuman upah, butuh upah. Jadi parenjare iku takono ning bose ngoten. Cat itu ya? Ya, katanya Saladin niku wau, anak gue Ket. Orang suruhannya Ket. Ngoten. Terus sampai bongkar itu ya? Sampai dibongkar, berakhir jam 1. Terus ada perlawanan nggak dari sana? Mboten. Takut ya? Nggih, kula wedhus Mas, masalahe kan mboten enten bapak teng mriki kan, namung tiyang estri janten. Enten emak kalih mbah. Dados mboten saged napa-napa pun. Pas tanggal 5 niku. Mboten. Kali Mbak Sinten iki? Mbak Mufidah. Bapak Muhammad menyampaikan atas keterbatasannya dalam ekonomi keluarganya yang menimpa dirinya dalam kasus yang Bapak Muhammad derita. Dari keterbatasan ekonomi Bapak Muhammad tidak mampu untuk berbuat apa-apa sebagai rakyat kecil. Bapak Muhammad menyampaikan kepada M. Yunus menginginkan keadilan atas kebenaran dalam kasus ini. Sambil menunjukkan surat tanda terima dan rekening koran dari Bank BRI untuk melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta kepada M. Yunus untuk mendampinginya. Bisa dijelaskan Mas, kedatangan ke Polres tadi? Sore hari ini kita tadi melakukan dan mengawal Pak Muhammad sama istrinya ini karena Pak Muhammad ini
merasa punya tanah yang ada rumahnya dirusak, ya kan. Judulnya dulu begini, Pak Muhammad ini adalah anak buahnya Pak Sugiono, nama Jawanya, nama Cinanya Pak Cungket ya, anak buah di Rongsokan. Waktu itu sertifikat ditaruh di bank, 2 sertifikat yang 90 meter persegi dan 130, letaknya di tanah yang mahal di dekatnya GOR. Sehingga tiba-tiba sama Pak Cungket ini diambil, ini ada pengambilannya kok, ada Pak Sugiono, ada Pak Muhammad, ada Bu Insiah, ini juga istrinya. Setelah itu 2 sertifikat itu dibawa oleh Pak Cungket, ya kan. Habis itu karena suami istri ini Pak Muhammad dan Bu Insiah ini kerja di Bali, mencari rongsokan juga, minta tambahan lagi 3 juta untuk sanggup ke Bali. Setelah itu tanah dibiarkan di rumah dengan orang tua dan anaknya. Muncul-muncul akhir-akhir ini tiba-tiba rumah itu dirusak, ya kan, oleh Pak Cungket ini. Alasannya katanya miliknya Pak Cungket itu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, bahwa tadi saya sudah menemui Pak Cungket, kata Pak Cungket memang sudah ada AJB, ada akte jual beli, ada tanda tangan di notaris, dan sudah berubah menjadi sertifikat. Tetapi ketika saya menanyakan notaris mana dan tahun berapa, ini masih menutupi Pak Cungket ini, masih berbelit-belit. Tetapi dia siap dilaporkan gitu loh, atas kalau dia memang ada yang pidana dia lakukan. Nah, hari ini tadi saya menghantar atas pengakuan Pak Muhammad dan Pak Insiah ini bahwa tidak pernah dia menjual tanah itu kepada Pak Cungket, tidak pernah dia ke notaris menandatangani akte jual beli, tidak pernah dalam dirinya bahwa tanah itu dijual. Dia hanya minta tolong bahwa Pak Cungket itu adalah bosnya, mengambilkan sertifikat, dan sertifikat dititipkan Pak Cungket. Itu ceritanya seperti itu. Tadi sudah kita menemui Pak Prasetyo sebagai kanit penyidikan yang di reskrim di Pidum ya. Kita dianjurkan untuk mencari dulu di BPN tentang nomor SHM 298 sama SHM 372 ini. Kita cek kalau memang masih utuh berubah menjadi namanya Pak Muhammad dan Bu Insiah, maka kita akan diterima karena ada pengurusakan masih haknya Pak Muhammad. Tetapi apabila itu sudah berubah, perubahan ini yang perlu kita pertanyakan, ada pemalsuan dan ada rekayasa yang dibuat oleh Pak Cungket dan mungkin notaris yang siapa yang dikatakan nanti. Harapan saya mewakili rakyat, ini orang kecil, orang tidak punya apa-apa, untuk dimakan aja susah, ya kan. Tanah yang tinggal satu-satunya untuk ahli waris kepada anak-anaknya tiba-tiba menjadi nama orang lain. Dan maaf, waktu itu tanah itu juga sudah dibongkar beberapa tahun yang lalu, didirikan oleh bangunan. Hari itu juga di stop oleh Satpol PP karena untuk pengurusan IMB tidak jelas. Saya curiga ketika Pak Cungket ini membangun tidak bisa mengurus IMB, berarti nama sertifikat itu masih namanya Pak Muhammad. Ini harapan saya. Banyuwangi ini sering terjadi sengketa-sengketa tanah seperti ini. Saya berharap Bapak Kepolisian bisa mengayomi, melindungi, dan bisa menolong orang-orang yang lemah seperti Pak Muhammad dan istrinya ini. Terima kasih. Semoga menjadi acuan bagi masyarakat Banyuwangi. Apabila ada masalah-masalah ini, mari kita tangani dengan baik, dengan kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perseteruan antara saudara Cungket dan Bapak Muhammad bisa menemui keadilan atas kasus sengketa tanah ini. M. Yunus Wahyudi tak hentinya menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi untuk berhati-hati agar kasus yang dialami seperti kasus saudara Cungket alias Sugiono dengan Bapak Muhammad tidak terjadi lagi. Agar masyarakat Bumi Blambangan adil dan makmur.